Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam rangka mempedomani atau mempelajari pedoman hidup yaitu Al-Quran. Yaitu surat An-Naba juz yang ke-30 ya. Kita mulai dulu membaca sampai ayat 6. Kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin anin naba'il naba'il azim azim allazi hum hum fihi fihi mukhtalifun kalla mukhtalifun saya'lamuna sayalamun summa kalla saya'lamun kalla sayalamun alam naj'alil naj'alil arda arda. mihada. Nah, ini dia. Sudah hafal ya? Sambil menghafalnya 6 ayat. Jadi dibawa dalam hari-harian atau dalam sholat, sedang istirahat duduk, diingat gitu. Dan sekalian diingat susunan tata bahasanya, tata caranya. Ini sudah kita pelajari, coba diulang dulu. A ini apa namanya? A, Kata penanya. kata penanya atau istifham. Berarti huruf ya. Kalau lam, apa itu lam? Jangan lupa. Wazakirni. Ingatkan aku. Huruf 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 apa? jazam. Huruf jazam. Huruf jazam itu apa artinya? Tidak. Tidak. Dia bagaimana itu? Masuk ke mana? Dia mematikan akhir fi'il mudhari. Iya, masuk ke fi'il mudhari mematikan akhir fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada 14. Nah, bagaimana cara-cara mematikannya dia? Akhirnya. Siapa ingat? Bagaimana model-model atau cara-cara mematikannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan gabung langsung. Bagaimana caranya mematikan fi'il mudhari lam ini? Ayo. Ada, pertama ada yang ha. Fi'il mudhari kan ini naj'al ini fi'il mudhari ini. Iya. Bagaimana dia cara mematikannya? Ayo, siapa yang ingat? Dikasih lam di depannya. Iya, kalau dia masuk kan dimatikannya fi'il mudhari itu. Bagaimana caranya dia mematikannya? Ayo, itu yang Ustadz tanya. Harokat paling belakangnya dimatikan di sukun. Ya ada pakai sukun. Terus ada apa lagi? Kan 14. Ada yang tetap, Ada yang tetap. Apa ada lagi? yang nunnya dihilangkan. Ada yang nunnya dihilangkan. Apalagi satu lagi. Ada yang nunnya dihilangkan dan ditambah wow, ditambah alif. Ah, itu yang sudah. Ya, ini kan niatnya lah. Coba lihat nih. Ada yang dimatikan atau dimatikan cara mati itu sukun namanya itu yang bulat-bulat itu sakin. Ada yang dihilangkan saja nunnya. Ada dihilangkan nun tapi ditambah alif.
Ada yang Tetap. ya tetap. Berapa buah fiil mudhari yang tetap walaupun masuk lam? 2. 2. Berapa buah yang tanda mati sukun kalau masuk lam? Ayo coba dihitung dulu. 5. 5. Berapa buah yang dihilangkan nun saja tanpa menambah? 5. Iya, 5 juga. Berapa yang menghilangkan nun tapi ditambah alif setelah waw-nya, setelah dihilangkan nun? Berapa? 2. 2. Berapa yang tetap? 2. 2. Nah, itu dia. Ya. Itu maksudnya kalau masuk lam huruf jazam itu dan masuknya ke fi'il mudhari, bukan ke fi'il madi, bukan ke fi'il amar. Artinya tidak. Nah, langsung sekali iringi fa'ilnya. Nah, itu makanya mengerti kita ayat ini. Alam naj'al ini sebenarnya mati. Tapi dikasih baris bawah, ayo siapa bisa jawab? Kenapa kasih baris bawah? Karena kalau lamnya itu disukunin, nanti orang bingung bacanya karena al-ardunya juga sukun. Jadi Ah, ditambahin harkat bawah. ya. Kalau ditanya orang nanti harkat kan ada ke atas. Kemudian ada baris dhammah, ada kasrah ke bawah. Kenapa kasrah katanya? Itu kan paling ringan itu jawabnya ya. Kalau di bawah kan nggak payah mengangkatnya, dekat kok. Nah, kalau di atas, nah gitu aja ya. Begitu kita bisa mengetahui Al-Quran. Nah, sekarang pelajaran kita yang baru, kalau sudah mengerti ini caranya, sekarang pertanyaannya ini lagi. Satu-satu Ustadz tanya dulu. Coba Najwa, ini al-arda ini dikenali dulu bentuknya. Al-arda ini apakah kata benda, apakah dia huruf, atau dia kata kerja? Najwa dulu. Kata benda. Kata benda. Kalau Balkis apa kata Balkis? Kata Balkis benda. apa? Ada kata benda juga. Kalau Nawal apa Nawal? Kata benda. Kata benda. Sapira belum masuk ya? Sapira belum masuk. Nah, coba kalau ini kata benda, nah, coba sama-sama. Apa kira-kira maka kita berani mengatakan, oh ini kata benda Ustadz. Nah, apa tandanya? Ada Dengan alif lam. Ada alif lam. Lalu pertanyaan selanjutnya, jabatan atau kegunaan kata ini dalam kalimat sebagai apa? Ayo. Apa gunanya dia kata benda ini dalam kalimat ini? Ayo diputar pikiran, kepala, kita makhluk yang cerdas, yang pandai, berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Apa? Menjelaskan naj'al. Menjelaskan semuanya. Tapi sudah belajar dulu, lupa juga ya. Apa di mukanya kan ada itu. Kita harus berpikir naj'al ini dia kan fi'il mudhari. Lalu bagaimana reaksi kepala kita berpikir? Maf'ul. Siapa jawab tuh? Najwa ya. Iya Ustaz. Itu kan mulai berpikir tuh. Kenapa? Apa arti maf'ul itu Najwa? Kan ada maf'ul bih gitu. Apa artinya sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia lah. Kalau fi'il fa'il itu apa artinya? Fi'il apa artinya?
Lupa. Hah? Lupa. Fiil? Fiil nggak ingat juga. Ayo, Nawal. Kata kerja. Kata kerja. Kalau fa'il apa itu fa'il? Yang mengerjakan. Iya, yang mengerjakan. Jadi kerjanya ada, mengerjakan ada. Kalau naj'al ini fa'ilnya mana ini? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Tersembunyi nahnu. Iya, nah. Kan berarti ada fi'il, ada fa'il, ada kerja, ada pekerjaan, pekerjaan lah. Lalu ardo ini dia kata benda. Barisnya pun di atas. Masih ingat itu? Nah, apa itu? Barisnya di atas, dia kata benda. Di belakangnya, di depannya ada pula fi'il dan fa'il. Jadi apa itu? Maf'ul. Ya. Apa yang dikatakan maf'ul? Pelaku. Kalau pelaku tadi nahnu. Yang maf'ul bih itu apa itu? Kalau pelengkap penderita tahu enggak? Penderita tahu? Coba cari siapa yang kena dibuat ini siapa? Yang kena pekerjaan siapa yo? Nahnu. Hah? Nahnu. Itu kan yang mengerjakan, itu yang fa'il. Yang kena pekerjaan. Al-ardo. Itu dia. Jadi kalau begitu maf'ul itu apa itu? Yang kena kerjaan. Yang kena pekerjaan dari fa'il. dari fa'il. Itu. Undang-undangnya kalau yang kena pekerjaan itu dia baris di atas. Itu maka baris di atas dia. Yang kena pekerjaan, yang kerjanya itu naj'al. Ja'ala itu pekerjaannya. Yang mengerjakannya itu kami. Ya kami ya, ardo. Inilah yang jadi maf'ula. Ini pelajaran kita. Inilah pelajaran. Jadi arda. Jadi kalau berarti di sini kan kalau dipelajari kembali, ini kan kemarin untuk mempelajari naj'ala itu baru. Jadi kalau diulang lagi di sini misalnya, alam naj'al, kan begini. Alam naj'al. Alam naj'al. Dia sebenarnya mati ya. Alam naj'al arda. Alam naj'al. Ini dia. Arda. Jadi arda jadi apa gunanya? Coba. Arda jadi apa gunanya nih? Bentuknya kata benda. Gunanya jadi apa? Jadi maf'ul. Maf'ul. Yang dikatakan maf'ul kena pekerjaan si fa'il. Kerja si fa'il itu ja'ala. Kalau diterjemahkan bagaimana coba? Coba terjemahkan menurut letak kata-kata itu. Apa terjemahnya? Gitu. Apa terjemahnya A? Itu apa? bukankah? Jangan bukan dulu, itu salah. Kalau bukan itu kan berarti lam itu jadi apa artinya? Menurut letaknya. Tapi kata penanya, apa itu artinya? Apakah? Iya, apakah atau adakah? Kalau lam, Bukti.
Tidak. Tidak. Jadi coba terjemahkan kedua-duanya. Apakah tidak? Iya, adakah tidak? Kalau di terjemahan itu bukankah dibikinnya? Ya. Jadi kita harus pandai terjemah aslinya dulu. Jadi adakah tidak? Bukankah? Jadi yang perlu diingat, kalau naja'al apa arti naja'al saja? Ini kan mati nih, naj'alil jadinya. Naja'al apa terjemahnya? Menurut susunannya ya, jangan terjemahan mubtada khabar, terjemahan fi'il dan fa'il. Coba. Ja'ala kemarin apa artinya ja'ala? Menjadikan. Menjadikan. Jadi kalau naj'al, Kami menjadikan. jangan kami dulu. Menjadikan kami. Nah, jadi kalau alam naj'al, bagaimana menerjemahkan? Adakah tidak menjadikan kami? Itu ingat ya. Itu siapa itu? Najwa apa Balkis? Najwa. Najwa. Jadi menerjemahnya begitu dulu. Adakah tidak menjadikan kami? Terus kalau diterjemahkan arda bagaimana lagi? Coba. Bumi. Coba ulang kembali menerjemahkannya. Adakah tidak menjadikan kami bumi? Menjadikan kami akan bumi. Itu pakai akan dia. Itu kalau dia jadi objek itu. Kalau terjemahannya coba kamu lihat sampai situ apa terjemah bebas dalam tafsir. Bukankah atau tidakkah kami telah menjadikan bumi? Gitu. Gitu jadinya. Itu kalau langsung terjemah begitu nggak mengerti susunannya nanti kita nggak pandai-pandai. Harus mengerti aslinya. Jadi alam naj'alil arda. Adakah tidak menjadikan kami akan bumi? Jadi yang perlu diingat, coba dicatat ya, ini kan naj'al fil mudhari. Naj'al ini fil mudhari. Kalau coba masih ingat nggak? Biasanya waktu dipakai sama dia bagaimana? Kalau fil mudhari itu waktu yang dipakai bagaimana? Sedang atau akan melakukan. Sedang atau akan. Tapi perlu dicatat apabila perlu dicatat tujuan supaya paham, dicatat ya. Saya buat dulu bahasa Indonesianya. Apabila menggunakan kata, sekarang kan kata lam, ya. Apabila menggunakan kata lam, nampak tulisan lamnya itu? Halo? Kelihatan Ustaz. Kelihatannya, dia kecil supaya sama dia. Apabila menggunakan kata lam, apabila menggunakan kata lam pada fi'il mudhari, kan sekarang pada fi'il mudhari ini. Apabila menggunakan kata lam pada fi'il mudhari, maka masanya, masa ya, masa atau waktu dimulai, masa dan waktu di lam pada fi'il mudhari, maka masa dan waktu
Waktunya ini ya, maksudnya waktunya berlaku mulai dari berlaku mulai dari ya mulai masa atau waktu yang berlalu. Nah, gitu ya. Bisa dipahami. Coba ulangi. Apabila menggunakan kata lam pada fi'il mudhari, maka masa atau waktunya berlaku mulai dari masa atau waktu yang berlalu. Itu makanya tadi maka tadi terjemahnya apa tadi dibuat? Bukankah telah, kan gitu ya? Pakai telah dia. Ada terjemahnya dilihat. Pakai telah ya. Iya, Nah, coba ulang terjemahnya lambat-lambat. tidakkah atau bukankah kami telah menjadikan bumi? Ah, kan telah menjadikan. Padahal fi'il mudhari itu sebenarnya waktunya kan sedang atau akan. Nah, sekarang dipakai telah jadinya. Jadi bukankah telah menjadikan kami akan bumi? Ah, gitu. Nah, bukan dipakai nanti. Bukankah tidak sedang atau akan menjadi? Bukan gitu. Jadi telah dipakai. Apalagi coba diulang undang-undangnya itu. Apabila lam masuk ke fi'il mudhari, maka masanya digunakan masa sejak berlalu. Maksudnya masa fi'il madi jadinya. Contoh. Nah, ini contoh lagi ya. Kita buat contoh. Contoh lain. Nah, ini ya. Contoh lain. Ya, contoh lain ya. Contoh lain. Nah, seperti ini. Masih ingat nggak membaca apa? Membaca surat Ikhlas coba. Kul, kul, coba sambung. Kul huwallahu, Qul huwallahu ahad, terus, Allahus samad, terus. lam yalid wa lam yulad. Itu dia. Lam yalid. Itu makanya kita komplit belajarnya langsung. Maka macam Safira nggak hadir nanti lupa dia lagi tuh. Kalau nggak begitu perlu, tinggalkan yang nggak perlu itu tuh. Nah, ini dia. Lam yalid. Lihat ya. Nah, ini dia. Cuma masih ini. Apalagi terus lam yalid terus apa? Lam yalid terus walam. Wa lam yulad. Ah, lam yalid walam yulad. Coba lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid. Walam yulad. Ini yulad ya. Lam yalid walam yulad. Pertanyaan Ustadz, kenapa mati yalid itu dalnya itu ya? Karena depannya ada lam. Itu dia. Ya. Cuma kita harus belajar yalid ini fi'il mudhari kan? Iya. Ya, iya. Kalau yulad fi'il apa?
Kalau yalid fi'il mudhari, kalau yulad nah, ini yang pelajaran baru lagi. Tapi yang pelajaran kita sekarang yalid. Nah, kalau yalid itu aslinya adalah fi'il madinya ini. Fi'il madinya walada. Kalau walada ini arti walada itu beranak. Beranak artinya ya beranak atau melahirkan. Beranak. Ini yang beranak ini ya. Walada ini artinya adalah beranak, atau melahirkan. Nah, satu orang itu. Nah, kalau fi'il mudhari'nya nanti dia fi'il mudhari'nya sebenarnya dicatat ya. Fi'il mudhari'nya sebenarnya kalau sudah walada maka fi'il mudhari'nya sebenarnya adalah yaulidu. Nah, gitu ya. Nah, yaulidu. Wah, ini dia. Ini fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madinya walada, fi'il madinya walada. Nah, walada ini. Cuma ini karena berpenyakit nampaknya di mukanya. Nah, maka dia yaulidu. Nah, itu. Dia kan walada yaulidu. Walada yaulidu. Jadi kalau sudah dia yaulidu seperti ini, nah ini ingat ya, menurut undang-undang lagi dalam dalam bahasa Arab. Jadi yalidu ini undang-undangnya begini. Kalau ini fi'il madi. Ini kan fi'il madi. Kalau fi'il madi, kalau fi'il madi, kalau fi'il madi huruf pertama yang mana yang huruf pertama? Coba jawab. Mana huruf pertama? Fi'il madi walada, mana huruf pertamanya itu? Wow. Waw. Kalau fi'il madi huruf pertamanya waw, ini dia. Waw. Ya. Huruf pertamanya waw. Letaknya huruf pertama waw. Huruf pertamanya waw. Dan huruf waw. Huruf waw itu berada antara harkat. Nah, lihat ya. Antara harkat di atas. Harkat di atas. Harkat di atas ini. Ya-nya itu kan yau jadinya. Harkat di atas dimerengkan. Harkat di atas, kalau dia berada harkat di atas, dimerengkan ya. Nah. Harkat di atas, harkat di atas, harkat di atas, dan harkat di bawah berada antara harkat di atas dan harkat di atas dan harkat di bawah. Di bawah. Ini harkat di bawah. Harkat di bawah itu kan yauli. Antara waw, antara ya dengan apa itu? Ya dengan lam. Berada dia harkat di bawah
Berada pada harkat di bawah. Berada pada harkat di bawah. Berada pada harkat di bawah. Ya. Berada pada harkat di bawah. Berada pada harkat di bawah. Maka huruf waw itu dihapus. Nah, maka huruf waw itu dihapus. Maka huruf waw itu dihapus. Sehingga barisnya menjadi apa jadinya? Maka huruf waw-nya itu dihapus. Nah ini ya, dihapus jadinya. Paham itu? Bisa mengerti? Iya. Kalau fiil madi huruf pertamanya waw, misalnya itu walada, wajaba, wa'ada, kan waw itu semua. Kalau fiil madi huruf pertamanya waw dan huruf waw itu berada antara harkat di atas dan harkat di bawah. Ah, ini tambah ya. Di bawah ketika menjadi fiil mudhari. Ah, ini ya, menjadi fiil mudhari. Nah, itu. Menjadi fiil mudhari, maka huruf waw itu dihapus. Berarti wawunya disukunkan. Hah? Berarti wawunya disukunkan. Enggak, dihapus, dihilangkan. Itu maka yalid dia itu. Sebenarnya kan yaulid. Oh, yang yalid. Iya kan? Oh. Kalau walada fiil madinya, mudhari'nya apa? Yaulid. Ya, yaulidu kan gitu. Nah, tapi rupanya karena waw-nya ini letaknya ini antara di atas dengan di bawah, waktu fiil mudhari kan di atas itu. Kan baris di atas dan bawah, maka hilang dia menjadi yalid. Ya, paham? Paham, Ustaz. Nah, ini Sapira baru bergabung nampaknya. Jangan nggak paham ya. Nah, lihat itu. Nah, mana contoh? Misalnya, nah cobalah. Mulanya walada. Nah, ini kan walada. Nah, ini dia. Nah, mudhari'nya apa? Yau, Tuh, yaulidu. kan yaulidu ini kan waw itu di mana jadinya letaknya? Antara baris di atas dan bawah. Nah, ini kan. Nah, ini yau. Nah, ini mati dia. Yau li. Ah, ini dia. Yau li. Nah, ini yaulidu. Maka nanti fi'il mudhari'nya yang dipakai bertemu nanti begini lagi. Yalidu jadinya. Yalidu. Ini aslinya. Ini jadinya. Setelah diproses. Coba Ustadz tanya. Yalidu. Yalidu itu bentuk apa tuh? Coba dijawab. Ayo, lomba. Fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Iya, kalau fi'il mudhari kenapa 3 saja? Sedangkan aslinya walada. Ya. Nah, bagaimana jawabnya itu? Karena
kan awalnya yaulidu, terus karena wawunya berada di antara huruf atas, Ya. harkat atas dan bawah, Ah. harkat atas dan bawah, jadinya wawunya dihapus. Gitu. Itu makanya ada bertemu di surat Ikhlas itu nih, lam yalid. Nah, ini kan. Nih, lam yalid. Itu baru bisa kita ngerti itu. Jadi kalau ditanya anti yalid bentuk apa itu fi'il mudhari? Oh, kok sedikit kali. Oh, itu kan aslinya yaulidu. Dihilangkan wawunya itu karena undang-undang mengatakan begitu. Misalnya wajaba begitu juga itu. Wajaba kan wajib. Wa'ada janji. Ya, nanti kalau wajaba apa fi'il mudhari'nya itu? Ayo sama-sama cepat. Wajaba apa fi'il mudhari'nya? Wajaba apa fi'il mudhari'nya? Ayo. Yaujibu. Itu dia. Ini dia misalnya ya, dibuat ini. Wajaba kan waw juga itu. Wajaba itu artinya kan wajib. Apa fi'il mudhari'nya? Yaujibu. Ya. Yaujibu. Tapi untuk selamanya kah yaujibu ini? Enggak. Diapakan jadinya kalau sudah yaujibu? Wawunya dihilangkan. Apa jadinya bacaannya? Yajibu. Oh iya. Itu dia. Ya, paham nggak yang lain? Nah, itu jadinya. Mengerti Sapira? Mengerti Nawal? Itu yang jawab ini siapa ini? Balkis. Balkis. Yang bertiga paham apa enggak? Paham Ustaz. Jangan enggak sampai enggak paham pula nanti. Sedangkan pelajaran kita masuk lam ini mati. Kemudian waktunya ini bukan kan fi'il mudhari, bukan masa yang akan datang dan sedang ini. Jadi Allah tidak beranak. Kapan tidak beranaknya? Ayo, pelajaran tadi sebelum ditutup. Tadi waktu kalau masuk lam maka berlaku dari masa fi'il madi. Jadi bagaimana mengartikannya ini? Lam yalid tidak tidak beranak. Kapan tidak beranaknya? Sekarang atau akan datang? Wah. Akan datang. Jadi dulu beranak. Tapi ini coba baca ini. Itu mau cepat kita berpikir. Ini calon-calon orang cerdas semua ini. Apabila menggunakan kata lam pada fi'il mudhari, maka masa atau waktunya berlaku mulai dari masa dahulu yang berlalu sampai selanjutnya. Ya ini tambah ini sebenarnya. Sampai selanjutnya. Ya tambah ya, dikasih apa, lupa pula Ustaznya. Dan untuk seterusnya ya. Dan untuk seterusnya ya. Dan ini. Dan untuk seterusnya, itu dia. Jadi kapan tidak beranak ini? Ayo jawab. Kapan tidak beranaknya? Dari dulu sampai seterusnya. Bagaimana maksudnya? Lam yalid tidak beranak dianya Allah. Kapan tidak beranaknya? Ayo. Dari dulu sampai seterusnya. Sejak dahulu. Sejak dahulu sampai seterusnya. Sejak dahulu dan untuk seterusnya. Sejak dahulu dan sejak dahulu dan untuk seterusnya. Gitu. Mulai payah kalian berpikir nampaknya. Itu maksudnya. Jadi kalau nanti lam yalid lam yulad, jangan nanti bingung ya. Tidak beranak kapan dulu? Oh, ya dari dulu sampai seterusnya. Jadi tidak berlaku dia lagi apa itu? Oh, masa akan datang dan masa yang sedang. Itu maksudnya ini.
Yalah, karena waktu sudah apa juga, makanya Safira ngerti Safira. Jangan kalau gabung tepat ya waktu, kalau nggak perlu-perlu tinggalkan yang lain. Nggak boleh main-main ya. Ini dia. Jadi pelajaran kita baru lam masuk ke fi'il mudhari. Maka gini, apabila menggunakan kata lam pada fi'il mudhari, maka masa waktu berlaku mulai dari masa waktu yang berlalu, tidaknya, dan untuk seterusnya. Tidak, jadi selamanya tidak. Jadi lam yalid katanya. Jadi tidak pernah beranak dan seterusnya. Bukan sebentar nanti beranak lagi, enggak. Jadi Allah tidak beranak dari sejak adanya dan untuk selanjutnya. Ya. Halo, nanti akan diulang lagi minggu depan. Maka harus belajar, harus ikut. Jangan lambat-lambat. Ini baru alam naj'alil arda baru. Arda pun tadi mungkin sebagian belum paham. Mari berdoa. Allahumma faqihna faqihna fiddin fiddin wa alimnal alimnal hikmah hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran lughatal Quran wa alimna alimna lughatal lughatal Arabi. Arabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Jika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.